Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Habib Abdullah ibn al-Hanawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Mabhathul jihad, pembahasan jihad. Ya, di situ ya. Wa qad ra'ayna an nadhkura tarafan mimma warada fil jihadi minal ayati wal akhbar fil amri bil jihad fi sabilillah wa fit fadlihi tatmiman lil faidah. Setelah beliau membahas masih berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan saya berpandangan untuk saya akan menyebutkan tarafan sedikit mimma warada, dari apa yang datang, dari hal-hal apa yang datang tentang sebagian fadilah jihad minal ayati, ayat-ayat wal akhbar, yakni sedikit dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang berkenaan dengan jihad, fil amri bil jihad, dalam masalah perintah untuk jihad fisabilillah wa fit fadli, dan dalam keunggulan, keutamaan dari jihad fisabilillah. Saya memandang baik untuk menyebutkan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan dalam perintah jihad fisabilillah dan dalam keutamaannya. Tatmiman lil faidah, tatmiman untuk menyempurnakan lil faidah, pada faidah, supaya faidah ini sempurna. Wahadal mawdi'u, dan tempat ini, di tempat sini ini min ansabil mawadi'i, termasuk lebih cocok-cocoknya tempat lidzikri dzalik, untuk menyebutkan masalah itu. Li'annal jihada min aqsamil ma'rufil bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Li'annal jihada, karena jihad itu min aqsamil amri bil ma'ruf, termasuk bagian-bagian dari perintah kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan termasuk bagian dari mencegah, melarang kemungkaran. Wa huwa a'lah, dan jihad adalah yang paling tinggi-tingginya amar ma'ruf nahi munkar. Wa asyrafiha, dan lebih mulia-mulianya amar ma'ruf nahi munkar. Wa afdhaliha, dan lebih utama-utamanya. Li'annahu amrun bi ra'sil ma'ruf, karena jihad adalah merintahkan dengan pokok dari kebaikan. Alladzi huwa tauhid, yang kebaikan yang terbaik adalah at-tauhid, mengesahkan kepada Allah, wal Islam, dan Islam. Wa nahyun, dan ini adalah melarang an afhashil munkarat, dari yang terburuk dari kemungkaran, wal atham, dan dosa-dosa. Alladzi huwa al-kufru wal isyraku billah, yang itu kemungkaran yang terburuk, dosa yang terburuk adalah kufur, wal isyrak billah, dan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awalul jihadi at-ta'wah ilal Islam, awal jihad adalah ajaan untuk masuk Islam. Tsummal qitalu bisayf, kemudian memerangi dengan pedang. Waqad warada fil jihad, ini memang ya seperti ini di dalam kitab-kitab kita. Tidak kalau di dalam Dakwatut Ta'mah, kalau nggak salah, beliau menyebutkan pertama peperangan itu dilarang, kemudian diperbolehkan untuk menyerang kepada orang-orang yang menyerang kita. Kemudian terakhir adalah tahapan
menyerang terhadap orang-orang yang menghalangi dakwah. Jadi masuk Islam terserah, tapi kalau menghalang-halangi dakwah ini harus nopo dibabat. Ini kalau di dalam nopo Al-Qudwatu Tamah. Jadi ada 3 tahapan. Pertama dilarang perang waktu di Mekah. Kemudian setelah itu diperintahkan memerangi terhadap orang yang memerangi, dan yang terakhir adalah memerangi terhadap orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Waqad warada fil jihad, benar-benar telah datang dalam jihad minal ayati, dari ayat-ayat, wal akhbar dan hadis-hadis, ma yatulu dzikruhu, apa yang yatulu yang panjang untuk dzikruhu, untuk menyebutkannya. Ada datang ayat-ayat akhbar-akhbar masalah jihad yang akan panjang untuk kalau disebutkan semuanya. Wa yata'adzaru hasruhu, dan akan jadi repot hasruhu untuk menggebaknya, untuk mendatangkan secara semuanya. Wa nahnu nadhkuru min dzalika syai'an yasira, dan kami akan menyebutkan dari itu syai'an yasiran, sesuatu yang sedikit, tabarrukan, karena ngambil tabarruk bi dzikri hadzal asli, dengan menyebutkan sesuatu pokok al-syarif yang mulia, min usuliddin, dari pokok-pokok agama ini. Ini sesuatu hal yang sangat penting, dari hal-hal yang penting dari agama ini. Alladzi a'azzallahu bihil Islam wal muslimin, alladzi yang a'azza, yang Allahu a'azza, memuliakan, bihi dengannya, al-Islam wal muslimin, yang Allah dengan itu, dengan jihad fisabilillah ini memuliakan Islam dan muslimin. Wa adzalla bihi syirka wal musyrikin, wa adzalla, dan Allah menghinakan, bihi dengan jihad ini, menghinakan asyirka, kemusyrikan, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Qala Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian al-qital, berperang, demikian laga, wa huwa kurhun lakum, dan peperangan itu dibenci untuk kalian, suatu hal yang dibenci untuk kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa, dan mungkin saja an takrahu, kalian membenci syai'an, sesuatu, wa huwa, sedangkan sesuatu tersebut khairun lakum, itu lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan mungkin saja an tuhibbu, kalian menyukai syai'an, sesuatu, wa huwa syarrul lakum, sedangkan sesuatu tersebut ini buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Jadi kita berpikiran, semuanya berpikiran bahwa peperangan itu akan membawa kesengsaraan, akan membawa kesengsaraan, dan seterusnya, akan membawa bencana, ya. Tapi kenyataannya, kalau kita tidak berperang, tidak berani berperang, malah terjadi bencana yang lebih dahsyat. Bukan berarti jihad, perang itu artinya kemudian kita musuhi semuanya, enggak. Islam dijak damai mau, dijak damai mau. Tapi bukan berarti kemudian kayak orang semuanya membabi buta diajak perang semuanya, tidak juga. Wa qala ta'ala, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ini memperingatkan kita bahwa banyak hal yang kita tidak suka, ternyata di situ aja banyak hal, itu situ ada kebaikan yang baik, itu lebih hal yang baik untuk kita, dan kebalikannya. Wa qala ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah, perangi mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah lagi, wa yakuna dinu lillah, dan agama ini sampai milik Allah Subhanahu wa taala. Agama di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, ini bukan berarti perangi mereka sampai enggak ada agama selain Gusti Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang berkata seperti ini. Mulai zaman awal Mesir, mulai zaman ditundukkan, bahkan sebelum Rasulullah wafat, sebelum kita masuk Mesir, sudah diperingatkan
untuk berbuat baik terhadap orang-orang ahlul kitab di situ. Padahal di situ ahlul kitab di situ adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani pada saat itu kebanyakan menyembah Nabi Isa. Jadi tidak ada yang berkata kemudian diperangi sampai kemudian mereka masuk Islam. Tidak seperti itu. Artinya kalau seperti itu pasti akan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dipesankan di akhir-akhir Rasulullah untuk tidak mengganggu orang ahli ibadah dan seterusnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tapi panjang nih kalau di kita tafsil hukum dalam masalah peperangan ini ada dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih. Pas ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ngendika wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa faddalallah, dan Allah mengutamakan, Allah menjadikan lebih utama al-mujahidin, orang-orang yang jihad, alal qaibin, mengalahkan kepada orang-orang yang duduk tidak berjihad, ajran azima, dengan pahala yang besar, darajatin minhu, yaitu derajat-derajat dari Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratan, pengampunan, wa rahmatan, dan rahmat, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Rahmat. Orang jihad ini diunggulkan, diutamakan oleh Allah dibanding orang-orang yang tidak jihad fisabilillah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Faqtulul musyrikin, maka perangilah, bunuhlah orang-orang musyrik, perangilah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menemukan mereka, karena mereka semuanya sudah memusuhi Islam, sudah memusuhi Islam semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk membunuh orang-orang musyrik dimanapun kalian menemukan mereka. Jadi ini juga sebagian orang hanya memahami satu ayat saja, kemudian kalau orang musyrik dibunuh semuanya. Tidak, baik dari kalangan kita ada yang kayak gitu mungkin, tapi di luar sana juga menganggap seperti itu. Tapi mulai zaman Kanjeng Nabi kita tahu banyak orang-orang di samping Kanjeng Nabi masih banyak yang ada yang Yahudi, walaupun kemudian karena mereka berkhianat semuanya kemudian diusir semuanya dari Madinah, tapi masih ada, sebelumnya masih ada. Nah, jadi di sini adalah orang-orang yang musyrikin, yakni orang-orang yang orang-orang yang memerangi kita. Ya dimanapun kalian temukan, ya mereka memerangi kita, ya, bunuh mereka, perangi mereka. Jadi seperti ini. Adapun yang sudah perjanjian, ada perjanjian, mungkin ada kayak kita musyrikin di sini, pasti ini ada perjanjian, sudah dilindungi oleh pemerintah. Ini ada perjanjian dengan pemerintah kita, dan ada perjanjian dengan antar komponen bangsa pada zaman dahulu dan belum pernah dirubah. Maka di sini adalah orang tersebut justru malah dilindungi. Bahkan Rasulullah memusuhi terhadap orang-orang yang menyerang terhadap orang-orang kafir yang sudah ada perjanjian dengan Rasulullah SAW pada saat itu. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtum, perangi, bunuh orang-orang musyrik dimanapun kalian menemukan mereka. Wa khudhuhum, ambil mereka. Wahsuruhum, blokade mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan duduklah untuk menghadapi mereka setiap kulla marsad, pada dudukilah atau tempatilah setiap tempat mengintai. Nah, ini selalu mereka di tempat-tempat pengintaian. Al-ayah. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina aman, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah,
berjihad bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan dengan diri-diri mereka, dengan nyawa-nyawa mereka, dengan diri mereka, a'zamu darajatan, mereka itu lebih besar, lebih agung derajatnya indallah, menurut Allah. Wa ulaika, dan mereka hum al muflihun, mereka lah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung, orang yang mendapatkan. Terusannya, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanu wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat, dengan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, wa ridwanin, dan akan mendapatkan keridhaan darinya, wa jannatin, dan mereka mendapatkan jannat, surga-surga, lahum fiha na'imun muqim, di surga-surga itu mereka ada kenikmatan, mempunyai kenikmatan, muqimun, yang langgeng. Terusnya, khalidina fiha abada, mereka akan selamanya di surga-surga itu untuk selamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah indahu ini mempunyai ajrun, pahala, azimun, yang besar. Wa qala ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru, berangkatlah perang kalian, khifafan, dalam keadaan ringan, wa thiqalan, dalam keadaan berat, berangkat terus. Wa jahidu, dan berjihadlah kalian, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan badan-badan kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, jihad, berangkat peperangan ini lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Wa qala ta'ala, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina, diperbolehkan, diizinkan, lilladzina, untuk orang-orang, yuqatalun, yang diperangi, bi annahum zulimu, karena mereka adalah orang-orang yang dizalimi, untuk diizini untuk berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah ala nasrihim, atas memberi kemenangan mereka, laqadirun, benar-benar mampu, dan sesungguhnya Allah benar-benar mampu untuk menolong mereka. Wa qala ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sungguhnya Allah telah membeli, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, anfusahum, diri mereka, mereka itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibeli, artinya semestinya semuanya untuk jihad fi sabilillah. Bi anna lahum, dengan imbalan, sungguhnya mereka mendapatkan, lahum, mereka mendapatkan al-jannah, surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaktulun, kemudian mereka membunuh, wa yuktalun, dan dibunuh. Wa'dan alaihi haqqa, wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Ini janji, janji itu sudah akan ditanggung oleh Allah, janji itu ditanggung oleh Allah haqqan, dengan nyata, dengan benar, baik fit taurati wal injil wal Qur'an. Di dalam Taurat juga seperti itu, di Injil juga seperti itu, di dalam Al-Quran juga seperti itu. Wa man awfa bi ahdihi minallah, barang siapa yang memenuhi janji dia dari Allah, fastabshiru bi bai'ikum, maka bergembiralah mereka atau dia, bi bai'ikum, dengan perdagangan kalian, dengan penjualan kalian, menjual diri kalian kepada Allah, alladzi bay'atum bihi, telah kalian lakukan transaksi itu dengannya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi omong kosong kalau kemudian kitab Injil kemudian tidak ada memerintahkan peperangan, tidak. Nah, di situ juga ada peperangan, bahkan sudah ditambah-tambahi. Makanya kita bisa lihat orang-orang Nasrani juga yang ini juga keras, juga
Kita tahu apa yang terjadi di waktu mereka merangi di mana? Di Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Parah. Kemudian apa yang terjadi di Poso? Ya memang ada, dan itu ada tambah-tambahannya mereka. Saya yakin ada tambah-tambahan sehingga kemudian tidak sama dengan Islam yang masih murni dari Rasulullah SAW. Ketika kita berperang ya tidak akan niki menurut, kecuali di situ memang ada tujuan yang sangat dibenarkan, Kita bisa tahu Rasulullah mulai dari diutus sampai beliau wafat, berapa orang yang terbunuh dari peperangan tidak begitu banyak dibanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini selain Islam. Islam menang tidak membantai, kecuali dalam keadaan tertentu saja. Ada memang Rasulullah membunuh semua laki-laki di situ karena memang berkhianat dengan pengkhianatan yang parah. Selain itu tidak. Orang Quraisy itu berapa orang yang membunuh orang muslimin, berapa orang yang disiksa. Tapi ketika kalah, mereka belum masuk Islam. Apakah dibunuh? Tidak. Bahkan orang Ansor yang kemudian mereka niku kadung gregeten, sangat dendam karena merasa Rasulullah disakiti sampai seperti itu. Sahabat-sahabat yang ada di Mekah disakiti seperti itu, sampai kemudian mereka mengatakan al-yaumu yaumul malhamah, pada hari ini adalah hari peperangan. Tapi Rasulullah dia bohong, dia tidak seperti itu. Al-yaumu yaumul marhamah, hari adalah hari rahmat. Nah, maka ini sangat beda antara kita dan yang berpegang pada agama Islam benar-benar, ya sangat beda. Yang perlakuan mereka menghadapi musuh. Makanya saya bilang niki bohong ketika orang Yahudi pamannya mengaku inilah orang-orang yang paling baik yang tidak akan bunuh orang lain. Bohong. Semuanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada memerintahkan peperangan. Di Injil juga dari Allah, pasti di situ ada memerintahkan peperangan. Di Islam juga seperti itu. Tapi kemudian Injil dan Taurat kita tahu sudah tidak asli lagi. Yang kita tahu asli adalah hanya Al-Quran yang sama sekali tidak ada tambahan satu huruf pun mulai dari Rasulullah menyampaikan sampai sekarang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jahidu, perangilah al-musyrikin, orang-orang musyrik, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, dengan diri, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Kalau sekarang dengan pena-pena kalian. Wa su'ila alaihi salatu wassalam an afdhalil a'mal. Ini kadang-kadang saya melihat orang-orang itu merasa jihad itu sudah tidak ada jihad lagi, yang ada jihad dengan pena. Jihad itu madin ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah nggak akan berhenti. Pasti akan ada di belahan dunia ini yang sebenarnya kita wajib berjihad di situ. Pasti ada terus ila yaumil qiyamah, sampai nanti ketika Nabi Isa dijadikan sebagai hakim, baru saat itu tidak ada jihad lagi. Yang ada hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama sebelum itu maka akan ada jihad lagi. Kalau tidak dilaksanakan pasti ya seperti ini. Katanya demokrasi, ternyata katanya ada HAM, ternyata siapa yang melanggar HAM paling besar berat? Mereka, bukan kita. Orang Islam ini suka dengan keadilan. Dan itu orang Islam yang ngawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu terhadap orang bukan muslim pun tetap diawasi oleh Allah. Kamu tidak berbuat adil, tetap diawasi Allah, dan itu ada balasannya di akhirat kalau memang tidak berbuat adil, tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila alaihi salatu wassalam, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdhalil amal, tentang lebih utama-utamanya amal. Apa itu? Faqala al-imanu billah, yaitu iman dengan Gusti Allah,
wal jihadu fisabilillah, dan jihad fisabilillah. Wa su'ila aidan alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayul amal, ditanya dalam hadis yang lain, dalam kesempatan yang lain, ayul amali afdal, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Faqala al imanu billah wa rasulih, yaitu iman dengan Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza, kemudian dikatakan kemudian apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fisabilillah, dan jawab al jihadu fisabilillah. Qila thumma madza, kemudian apa ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur, amal yang terbaik setelah itu adalah haji mabrur, haji yang dibaiki, yang dibaiki, yang baik. Wa qala alaihi salatu wassalam ughzu fi sabil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain juga ngendika ughzu fi sabilillah, berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Man qatala fi sabilillahi fuqa naqatin wajabat lahul jannah, barang siapa yang berperang di jalan Allah fuqa naqatin, dalam masa berhenti dari memerah unta, wajabat, maka tetap lahu untuknya al jannah, surga. Jadi unta niku ketika sudah diperah, sudah selodok seret, maka diberhentikan, disuruh anaknya untuk nyusu. Nah, kemudian setelah itu diperah lagi, sudah jadi deras lagi. Nah, ini jihad fisabilillah, dalam masa berhenti, jeda, diberikan kepada anaknya untuk nyusu di anaknya. Nah, ini jihad sebentar itu. Ini nopo, ini nopo jenis ini. Ini orang yang seperti ini, maka tetap untuknya, wajib tetap untuknya al jannah, maka sudah wajib baginya untuknya surga. Wal fuwaqu ma baina halbatain, fuwaq adalah jeda atau masa antara dua kali perahan. Qalahun Nawawi, adalah menghentikan ini Imam Nawawi, dan ini banyak ulama yang mengatakan seperti ini. Nah, ini jeda. Nah, ada yang menjelaskan ma baina halbatain, ada yang seperti ini, ada yang berkatakan menjelaskan secara mendetail seperti yang saya katakan tadi, yaitu apa, biasanya diberikan kepadanya supaya anaknya lagi, supaya apa, deras lagi, setelah deras sudah diperah lagi. Wa Nabi Sa'idin Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qol, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qol, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau matur, ayyun nasi afdal, siapa di antara orang yang paling afdal ya Rasulullah? Faqala mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, yaitu seorang mukmin yang jihad dengan dirinya, dengan badannya, dengan nyawanya, wa mali, dan dengan hartanya, fisabilillah, di jalan Allah. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala thumma mu'minun fi syi'bin min hadhihi syi'ab ya'budullaha wa yata'un nasa min syarri, kemudian seorang mukmin yang dia menempat di syi'b. Syi'b itu tanah datar, ada gunung gitu, ada jepitan gunung yang di situ ada tanah datar, di apa, ono tebing-tebing gunung, kemudian di bawahnya ada tempat datar. Dan ini syi'b, ada syi'b juga maknanya jalan juga, tapi saya yakin lebih cocok tidak jalan, tapi lebih kepada ya ini tempat yang apa namanya ini, antara dua lereng-lereng gunung itu. Syi'b, dari syi'ab ini, di syi'ab ini, ya Abdullah, dia menyembah Allah, wa yada'un nas, dan dia meninggalkan orang, min syari, dari keburukannya, dan ini tidak mau menyakiti orang lain, dia sendiri di situ. Orang yang apa, itizal, nyepi untuk menyembah kepada Allah saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, ribatu yaumin fisabilillah khairu minad dunya ma fiha. Ribatu yaumin, Rasulullah dalam kesempatannya lain juga nanti kok ribatu yaumin, berjihad sehari fisabilillah, di jalan Allah, khairun, itu lebih baik, minat dunya, dibanding dunia, wa ma'aliha, dan apa yang di atas dunia. Ribat artinya dulu, kalau zaman dahulu, ribat itu artinya adalah menjaga tempat perbatasan yang mungkin dimasuki musuh. Dia siap-siap perang di situ, menjaga di situ untuk biar musuh tidak berani masuk. Ini namanya ribat.
Nah, tapi kalau sekarang ribet gimana, wong bisa masuk semuanya, dari atas bisa, dari ini bisa, artinya di mana-mana dia menyiapkan diri untuk berperang, menghadapi sewaktu-waktu musuh datang dia siap. Nah, niku khairu minat dunya wa ma fiha. Wa qala alaihi salatu wassalam, tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa ana dhaminun an udkhilahul jannah au urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin ghanimah. Tadammana, menjamin Allah subhanahu wa ta'ala liman kharaja, bagi orang yang keluar fisabili, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhrijuhu illa jihadun fisabili, tidak mengeluarkan dia kecuali jihad, tidak menjadikan dia keluar dari rumahnya kecuali jihad di jalan aku, jalan Allah, yakni aku Allah, wa imanun bidan, karena dan kecuali karena iman denganku, karena dia tahu iman dengan aku sehingga yakin apa yang dingendikan aku sih Allah lewat Rasulnya, bahwa jihad itu valinya seperti ini. Wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan kepada utusan-utusannya, berarti iman bi dengan Al-Qur'an. Wa tasdiqun bi rusuli, dan karena membenarkan terhadap utusan-utusanku. Fa ana dhaminun, maka Allah ngendika ana dhaminun, aku menjamin an udkhilahul jannah, untuk aku masukkan dia jannah, au urji'ahu ila manzili, atau aku akan mengembalikan dia di rumahnya, ke rumahnya, alladzi kharaja minhu, yang dia keluar dari rumah itu, bimanala, bersama dengan membawa apa nala yang dia dapatkan, min ajrin, dari pahala au ghanimah, dengan membawa pahala atau ghanimah yang dia dapatkan. Nah, ini ketika Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, ma minkum ahadun yuklamu fi sabilillah, ma minkum, tidak ada dari kalian ahadun, seorang pun, yuklamu, yang dilukai fi sabilillah, di jalan Allah, illa jaa, kecuali orang tersebut datang pada hari kiamah kayak kahiyatihi, kayak keadaan dia yaumaikulima, pada saat dilukai, yakni mengucur, pada saat dilukai maka mengucur darahnya, itu juga mengucur darahnya, mengucurkan darahnya. Launuhu launud dam, warnanya warna darah, warihuhu rihul misk, sedangkan baunya ini bau misk. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, laula an asyqa alal muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin tangzu fi sabilillahi abada. Laula, andai kata tidak, an asyqa, aku memberatkan, alal muslimin, kepada orang-orang Islam, andai kata aku tidak memberatkan kepada orang Islam, ma qa'adtu, maka aku tidak duduk, ya ini enggak keluar, saya tidak akan duduk di rumah, khilafa sariyatin, tidak sama dengan sariyah, pasukan yang keluar, tangzu, yang dia berperang fisabilillah, di jalan Allah, abadan, selamanya. Jadi maksudnya, kalau saya tidak memberatkan kepada umatku, kepada orang-orang Islam, maka aku akan terus keluar bersama dengan pasukan yang keluar. Saya tidak akan duduk di rumah sedangkan syariah ini pasukan ini melakukan perjalanan perang. Padahal beliau, kalau dihitung-hitung para ulama sejarah, beliau keluar untuk berperang, walaupun terjadi perang atau tidak, tapi keluar ini sampai 29-27 kali. Selama kapan? Selama mulai diwajibkan perang, nah itu tahun kedua, kemudian sampai Rasulullah wafat tahun wafatnya tahun setelah ya. Nah, mulai dari tahun 2 sampai tahun 10, atau masuk tahun 11, tahun 10 akhir sampai 10 tergenap lah, mulai tahun kedua. Berarti selama 8 tahun beliau keluar untuk perang, terjadi perang atau enggak, pokoknya keluar untuk melakukan jihad fisabilillah, niki di atas 25, di bawah 20, 30 kalian ini 30 sampai 29 kali. Nah, ini berikan, beliau seperti itu masih
merasa kurang. Masih ada pasukan kan juga beliau sering utus ke sana, masih kepingin punya keinginan untuk selalu keluar terus, padahal sudah sekian banyaknya. Walakin la ajitu sa'atan fa ahmilahum, tapi aku tidak mempunyai kekayaan yang bisa aku beri tunggangan mereka. Ahmilu yakni aku menggendong, menunggangkan, memberi tunggangan mereka. Jihad itu juga perlu tunggangan, dan ini saya tidak punya. Kalau saya perang terus, maka mereka pasti akan memaksakan diri perang terus. Kalau yang nggak ikut perang ya nangis. Wa ayunuhum tafidu minad dama. Ini seorang mukmin. Ketika perang kemudian mereka tidak bisa berangkat, mereka nangis. Kayak kita, kalau kita malah mau perang malah nangis. Dan ini kebalikannya. Nah ini makanya ketika Rasulullah perang terus, maka akan memberatkan muslimin yang berangkat juga tidak, mereka keberatan karena tidak punya kendaraan. Yang tidak bisa berangkat juga berat karena merasa ditinggal Rasulullah, tidak bisa menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan lakin la ajitu sa'atan, aku tidak punya kekayaan, keleluasaan kekayaannya sehingga aku bisa memberi tunggangan mereka. Wala yajiduna sa'atan, dan mereka tidak menemukan sa'atan, kekayaan kekayaan sehingga mereka bisa membiayai diri sendiri. Wa yasyukku alaihim, dan berat kepada mereka ayatakhallafu, untuk mereka tidak ikut ngeri, yakni tidak ikut anni, meninggalkan aku. Mereka merasa berat untuk mereka tidak ikut aku untuk perang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa aku Muhammad berada di tangannya, lawaditu, aku benar-benar kepingin an aghzwa, untuk berperang fisabilillah, di jalan Allah, fauqtala, kemudian aku terbunuh, thumma aghzwa, kemudian aku berperang lagi, fauqtala, kemudian aku terbunuh lagi, thumma aghzwa, kemudian aku perang lagi, fauqtala, kemudian aku terbunuh lagi. Allah, aku kepingin punya nyawa rangkap 3 yang kemudian semuanya aku habiskan untuk berperang, sampai kemudian semuanya dicabut semuanya karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-kalbu wal jarah, yakni ini memberi makna tadi ini al-kalb, yakni maknanya kalm adalah jarah, luka. Ini sampai seperti ini. Maka kita tahu kemunduran Islam ya bukan karena kita tidak bisa menguasai teknologi, enggak. Bohong kalau itu. Kemunduran Islam bukan kok karena mereka buta huruf. Ketika kita menguasai dunia, semuanya nggak ada yang buta huruf, semuanya bisa baca Quran, semuanya tulisan pakai Arab, semuanya merasa tertantang, merasa kepingin semuanya bisa baca Al-Quran semuanya. Negara membiayai untuk orang supaya bisa membaca Al-Quran. Maka bukan karena kebodohan, tapi karena kita memang menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, asabahumul wahan. Mamal wahan ya Rasulullah? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Senang dunia, tidak senang mati. Yani gedeng mati kebangetan sampai gak wani jihad fi sabilillah. Ini adalah diagnosa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa nanti umatnya di akhir zaman menjadi mundur? Bukan karena bodoh, tidak bodoh itu setelah kita kalah. Sebelum kita kalah, pintar semuanya. Diserang sini menjadi lemah, kemudian terjadilah kebodohan. Tapi sebelum itu ketika negara Islam kuat, tidak pernah kita bodoh, belum. Enggak bodoh kita. Qala Waqilah, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, ma ya'dilul jihad. Ya Rasulullah, apa ya'dilu yang membandingi jihad? Amal apa yang bisa sebanding dengan jihad ya Rasulullah? Qala la tastati'una. Rasulullah jawab, kalian tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu yang membandingi, yang sebanding dengan amal jihad. Fa'atu alaih, kemudian mereka mengulangi kepadanya paratan 2 kali. Apa ya Rasulullah?
Apa ya Rasul? Au thalathan, atau 3 kali. Kullu dzalika yaqulu la tastati'una. Setiap itu Rasulullah SAW mengendika, bersabda, la tastati'una, kalian tidak akan mampu. Nah itu kok ada zikir, lah ya wong jihad itu berzikir bisa. Cuman ketika jihad mungkin ada orang yang kurang bisa berzikir. Maka orang-orang yang bisa berzikir niki memang benar-benar zikir yang kualitasnya sangat-sangat bagus, ini bisa mengalahkan orang jihad fisabilillah. Tapi orang berjihad fisabilillah juga sambil berzikir juga bisa. Nah, cuman kebanyakan orang berzikir, patek berzikir, sehingga kemudian orang yang berzikir dalam keadaan tertentu ini lebih baik daripada nopo jihad fisabilillah. Tapi di sini apa yang bandingnya? Gak ono. Kalian tidak akan mampu melakukan itu. Summa qala fi tsalitsa, kemudian beliau ngendika di kali yang ketiga, matsalul jihad fisabilillah. Perumpamanya orang yang serupa dengan orang yang jihad fisabilillah ini kamatsali shaim, kayak orang yang berpuasa, al-qaim yang berdiri nyembah pada Allah, al-qanit yang khusyuk bi ayatillah dengan membaca ayat-ayat Allah. Kayak orang yang puasa yang selalu ibadah, baca Al-Quran, sholat membawa baca Al-Quran terus, layak turu, tidak pernah kosong, tidak pernah lemah, tidak kendo, terus min syamin sholatin, dari sholat dan puasanya terus melakukan sholat terus, gak berhenti hatta yarji al-mujahid, sampai orang yang jihad kembali, orang al-mujahid fisabilillah, sampai orang yang jihad fisabilillah yarji ubali, sampai dia kembali dari berangkat sampai pulang, sampai di rumah orang ini terus ibadah terus. Gak akan mampu kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati mi'ata darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, hadis Muslim, Bukhari, Muslim, ini hadis yang sahih banget. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga ada mi'ata darajat, ada 100 derajat. A'adallahu lil mujahidin, yang Allah menyiapkannya lil mujahidin, untuk orang-orang jihad fisabilillah. Ada 100 derajat yang disiapkan untuk orang-orang jihad fisabilillah. Ma bainad darajatain, jarak antara 2 derajat, kama bainas sama'i wal ard, kayak jaraknya antara langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, maghbar, di hadis yang lain Rasulullah ngendika, maghbarat qadama 'abdin fisabilillah fatamassahun nar. Maghbarat, tidak akan berdebu, qadama 'abdin, delamaan mata kakinya, kedua kakinya seorang hamba fisabilillah berdebu di jalan Allah, fatamassahun nar, kemudian kok menjilatnya, mengenainya api. Gak akan. Orang yang sudah jihad fisabilillah kaki berdebu, ini tidak mungkin kemudian di akhirnya akan terkena api neraka, gak mungkin. Wa qala alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dar. Tidak akan masuk an-nar, pada neraka, rajulun, seorang laki-laki, baka min khasyatillah, yang menangis, min khasyatillah, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'udal laban, sehingga laban susu kembali, fidar, susu kembali kepada susunya ini sudah diperah kemudian balik meneh, melbu meneh, kan gak mungkin. Itu sama tidak mungkinnya orang yang laki-laki yang nangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian jadi ukuran adalah ketika sendirian, ketika berada di rumah kemudian banget takut, kemudian nangis pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah walaupun 1 tetes, maka itu tidak akan mengenai api neraka. Nah, kalau yang di hadis itu yakni ini menjadi ukuran, nangisnya karena takut sama manusia, apa karena terenyuh temennya karena nangis sehingga ikut nangis, atau kenapa? Nah, ini jadi ukuran ketika kamu sendirian, ketika ada orang sendirian kok benar-benar takut pada Allah sampai nangis. Nah, inilah orang-orang yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala.
wala yajtami'u, dan Rasulullah meneruskan hadis itu, wala yajtami'u ghubarun, dan tidak akan kumpul ghubarun fisabilillah, debu di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan keluk dan apa jenis ini, dan asapnya neraka jahanam ora berkumpul fi man kharai muslimin abadan, di lubang kedua lubang hidung seorang muslim selamanya. Gubar fisabilillah, debu di jalan Allah, dan dukhan jahannam, asapnya jahanam tidak akan berkumpul di man kharai mukminin, di hidungnya seorang mukmin selamanya. Kapan wis hidungnya sudah menghirup debu dari jihad fisabilillah, maka ini tidak akan kena jangankan apinya, asapnya aja tidak akan kena. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu ainin baqiyatun yaumil qiyamah. Rasulullah di kesempatan yang lain ngendika, setiap mata itu baqiyatun, menangis, mengeluarkan air mata pada hari kiamat. Illa ainan bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis karena takut Allah. Wa ainan batat tahrusu fisabilillah, dan mata yang pada malam hari menjaga fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man rama bisahmin fisabilillah kana lahu ka'idli muharrarin. Barang siapa yang memanah bisahmin, dengan anak panah fisabilillah di jalan Allah, kana lahu, maka untuknya ka'idli muharrarin, kayak bandingannya budak yang dimerdekakan, kayak dia sudah merdekakan budak. Artinya juga merdekakan budak itu pahalanya besar. Makanya Islam itu budak itu masih diakui ada budak itu, tapi disemangati untuk merdeka. Iya, semangati tenanan, pahalanya sangat besar. Itu sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Wa qala alaihi salatu wasallam, man ihtabasa farasan fisabilillah, barang siapa yang menahan atau menyimpan, memelihara faras, kuda fisabilillah di jalan Allah, imanan, karena iman billah, wa tasdiqan, dan karena benarkan dengan janji Allah bahwa orang yang jihad juga akan dapatkan pahala gini, orang yang menyimpan kuda kemudian seperti ini kan dibenarkan pada Allah, fa inna shiba'ahu, maka kenyangnya kuda tersebut, wariyahu, dan kenyang dari air, yani kuda tadi, warau tahu, bahkan kotorannya, wabaulahu, dan kencingnya itu fi mizani, semuanya di dalam timbangan orang tersebut yaumul qiyamah. Apalagi yang lain-lain semuanya masuk timbangan, semuanya kaya wis gak nyisakan sesuatu apapun kecuali itu semuanya dari kuda itu masuk ke timbangan kebaikan dia, yakni hasanat. Walin nafaqati fisabilillah wa i'anatil ghuzahil fadlun wa thawabun azim, dan nafaqah fisabilillah, melanjakan diri untuk fisabilillah, bersedekah untuk fisabilillah, wa i'anatul ghuzah, dan membantu orang-orang yang berperang, ini mempunyai fadlun, lamnya liya, ini mempunyai fadlun, keutamaan, wa thawabun, dan pahala azimun yang besar. Nafaqah fisabilillah, i'anatul ghuzah, ini ada anugerah, ada keutamaan dan pahala yang besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, barang siapa yang menyiapkan seorang yang berperang fi sabilillah di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia sudah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gini ingat siapa namanya ini, Sayyidina Utsman ketika Jaisul Usrah, perang Tabuk ya. Jaisul Usrah perang Tabuk atau perang apa? Ya, pada saat panasnya kayak gitu. Ya, beliau sepertiganya beliau yang biayai. Sepertiga dari pasukan, dari 30.000 pasukan, yang 10.000 ini beliau biayai. Maka sampai Sayyidina Utsman ketika Rasulullah SAW, ya Allah ridhoi Utsman karena dia sudah menjadikan kula ridho, ya Allah kula senang dengan dia baik, jeneng senangi Utsman, kula sampun ridho kali dia baik.
Ini Kanjeng Nabi doa seperti itu. Juga beliau ngendika tidak akan membahayakan Utsman apa yang dilakukan dia setelah ini. Sampai seperti ini. Jadi ini kan jihad apa jenis jahaza ghazian, menyiapkan orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ini Sayyidina Utsman sudah ikut berjihad, mempersiapkan 10.000 pasukan, berarti 10 kali beliau berjihad fisabilillah. Wajah rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binaqatin dengan membawa unta makhtumatin yang sudah diberi napa jenis niki kendali. Sudah diberi tali kendali, sudah ada tinggal naiki. Faqala, kemudian Rasul tersebut berkata, hadhihi fisabilillah, niki ing dalam jalan Gusti Allah, kanggo dalan untuk fisabilillah ya Rasulullah. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, kemudian berkata kepadanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, laka biha yaumil qiyamati sab'ummi'ati naqatin kulluha makhtumah. Untuk kamu dengan kamu memberi naqah makhtumah niki, nota yang sudah kamu siapkan ini, yaumil qiyamah, pada hari kiamat 700 unta. Kulluha makhtumah, semuanya, semua unta tersebut sudah ada kendalinya, tali kendalinya sudah nopo jahiz, sudah siap untuk kamu pakai. Kamu mendapatkan 700 unta yang sudah siap kamu pakai pada hari kiamat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu sab'umi'ati dhifin. Barang siapa yang menafkahkan satu nafkah, melanjakan, mensedekahkan satu sedekah fi sabilillah di jalan Allah, kutibat lahu sab'umi'ati dhifin, maka ditulis untuknya 700 kelipatan. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anna man anfaqa 'alal ghazi, sesungguhnya orang yang menafkahkan 'alal ghazi, terhadap orang yang berperang, dia menafkah, membelanjakan, mensedekahkan untuk orang yang berperang, walam yazghu, sedangkan dia tidak ikut berperang, falahu bikulli dirhamin sab'umi'ati dirham, maka dia mendapatkan bikulli dirhamin, dengan setiap satu dirham, sab'umi'ati dirhamin, 700 dirham, ini 700 kelipatan. Ini khusus ini kayaknya udah jaminan kalau kamu ikhlas langsung dapat 700 kali lipat. Kalau yang lain belum tentu, kadang hanya 10 kali lipat, ini kadang segini, tapi ini adalah apa, jaminan dilipatkan sekian banyaknya. Wa man anfaqa ala nafsihi fil ghaz, barang siapa yang menafkahkan, membelanjakan, sedekahkan ala nafsi, muri nafkah dirinya sendiri, fil ghazwi, dalam peperangan, falahu bikulli dirhamin sab'umi'ati alfi dirhamin, maka dia mendapatkan dengan setiap satu dirham 700.000 dirham. Dia ikut berperang dan dia membiayai diri sendiri, maka dia mendapatkan 700.000 kelipatan. Kalau tadi enggak ikut 700, kalau ikut mendapatkan 700.000. Walir ribati fisabilillah fadlun azim, dan dalam berribat fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fadlun azimun, ada keutamaan yang besar. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ribatu yaumin fisabilillah, berjihad sehari di jalan Allah, afdhalu min alfi yaumin, lebih utama daripada 1000 hari, fi ma siwahu, untuk dalam rangka selain jihad fisabilillah, minal manazili, dari kedudukan, yakni ibadah-ibadah yang lain. Niki kalau napa jihad fisabilillah niki lebih utama sampai daripada 1000 hari yang digunakan untuk yang lain dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa warada anna man mata murabitan ujriya alaihi ajruhu wa rizquhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang, dan ada datang dari hadis niki Sahih Muslim ya, barang siapa yang mati dalam keadaan dia jihad fisabilillah, ujriya alaihi ajruhu, maka akan dialirkan untuknya pahalanya, warisku, dan rizkina ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat, wa amina min fitnatil qabri, dan dia akan diamankan dari fitnatul qabr. Jadi warizquhu yaumil qiyamah niki sama dengan ayat Allah, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun,
Hah? Sadurunge piye awale? Sebelumnya apa? Al-ihyaun. Wala tahsabanna alladhina yuqatalu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, di dalam hadis orang yang meninggal jihad fisabilillah maka rohnya masuk ke burung yang hijau yang dia kesana kemari di fil jannah, diberi rizki, dia makan di rizki yang ada di surga. Ini sesuai dengan ini, maka walaupun di sini orang hadis yang ketika warisku ila yaumil qiyamah, tapi kalau memang melihat itu berarti kan masuk dengan di surga sampai yaumil qiyamah, kemudian ketika dibangkitkan balik meneh, kemudian baru mereka keluar dari jannah lagi. Lah kemudian kalau seperti ini kadang-kadang orang bertanya, lah inilah dalil gak usah ziarah kepada niki wong wis swarga gak mungkin eling niku ne. Niki alam-alam seperti itu, alam itu lain dengan alam kita. Alam mereka lain dengan alam kita. Kalau alam kita kalau ada di sini sudah gak bisa terasa di mana-mana, tapi kalau sudah alam seperti itu sudah dalam satu kejap bisa nyampe sana, kemudian satu kejap balik lagi dan seterusnya. Wa amina min fitnatil qabr. Wa amma fadlu syahada fi sabilillah, ini masih panjang. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa limna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Fatihah.